lihat dari perkembangan kuartal 3 sampai permintaan untuk kredit konsumsi dalam artian pengajuan kredit masih tidak ada penurunan. Jadi kita lihat juga ada kenaikan dari segi permintaan untuk pengajuan kartu kredit. Dari segi pemakaian juga sama, Mbak Neke. Jadi kita lihat tren pemakaian kartu kredit sebagai alat bayar pengganti tunai ya, ini juga mengalami kenaikan. Jadi secara keseluruhan belum ada impact yang signifikan. Baik, kalau kita mendengar yang disampaikan Gubernur Bank Indonesia ini cukup optimistis kalau hingga akhir tahun ini sebenarnya daya tahan konsumsi masyarakat tidak akan terganggu. Apakah Aki juga setuju dengan hal itu? Ya, sangat setuju. Apalagi kalau inflasi diperkirakan turun, tentunya akan mendorong potensi nasabah untuk menggunakan kartu kredit sebagai alat bayar terkait dengan kebutuhan sehari-hari mereka ya untuk pembelanjaan groceries. Maupun kita juga lihat tren dari segi transaksi yang bersifat lifestyle, traveling, itu juga meningkat. Jadi saya rasa kartu kredit sebagai penunjang untuk nasabah menggunakan transaksi sebagai alat bayar ini akan cukup meningkat di Baik. kuartal 4 dan tahun depan. Baik, kita akan beralih ke Pak Dodi. Pak Dodi, kalau menurut Anda dari kacamata akademisi ini seperti apa daya tahan konsumsi masyarakat kita hingga akhir tahun? Ya, kalau saya lihat ya per semester 1 2022 ini kinerja ekonomi cukup baik ya, memang karena belum terdampak dari imbas kenaikan bunga dan inflasi. Jadi kita melihat kalau per semester 2002 ini kan pertumbuhan ekonomi masih 5,3%. Itu naik dibandingkan 2021 itu karena dampak base effect ya seperti itu. Dan mungkin sepanjang kuartal 2 ini saya kira juga saya sepakat dengan Pak Cahyo tadi ya. Saya rasa daya tahan ekonomi Indonesia cukup baik ya. Jadi karena ditopang pertama suku bunga walaupun naik, tapi suku bunga yang ada saat ini itu terendah dalam sepanjang sejarahnya Indonesia. Jadi saya kira kalau kita masyarakat itu survive dengan angka-angka double digit ya yang terjadi 10 tahun yang lalu kan suku bunga itu 10%-an. Apalagi sekarang ya katakan pun naik gitu ya. Itu saya kira masih manageable. Jadi kalau kita kira pertumbuhan konsumsi sebagai penopang pertumbuhan ekonomi itu 50% dari PDB ya, itu mungkin masih berada di atas 5%. Pertumbuhan ekonomi saya pikir juga akan berada di atas 5% tahun ini. Baik, tapi kalau kita melihat dari keagresifan Bank Sentral Amerika Serikat, The Fed, ini kan juga ada potensi Bank Indonesia mungkin akan mengimbangi begitu hingga akhir tahun, bahkan hingga tahun depan mungkin masih akan menaikkan suku bunga acuannya. Apakah ini juga berpotensi untuk nantinya mungkin membuat masyarakat ini lebih ragu untuk melakukan kredit konsumsi begitu? Karena meskipun tidak langsung, tapi kan dalam beberapa waktu ini pasti akan naik juga bunga kreditnya. Ke Pak Dodi, silakan. Oke, betul Mbak. Memang sekarang kalau saya melihat ya, untuk ekonomi makro ini isunya itu berasal dari eksternal, benar seperti Mbak itu katakan tadi the Fed ya salah satunya, tapi juga kita ada global uncertainty dipicu oleh perang yang ada di Ukraina. Itu yang lebih besar kalau menurut saya ya, karena itu yang berdampak kemudian kepada respon moneter, nggak hanya the Fed, tapi di berbagai negara maju terjadi inflasi sehingga responnya kenaikan bunga. The Fed memang kencang ya, jadi kalau nggak salah sudah 175 basis point dari awal tahun sampai sekarang ya. Tapi Bank Indonesia kan belum sekencang itu. Dan saya kira belum tentu harus diikuti. Jadi bukan berarti 1:1 ya kalau Fed naik 100 kita naik 100 basis point, nggak gitu juga. Nah, kita punya buffer seperti tadi dikatakan Bu Sri Mulyani, neraca perdagangan kita dan neraca pembayaran kita itu masih positif. Jadi kita ada buffer. Cadangan devisa juga bagus. Kita utang luar negeri juga manageable. Jadi resiliensi eksternal ya itu cukup baik. Jadi saya kira itu memberikan ruang bagi Bank Indonesia tidak harus selalu istilahnya ngikutin sekali ya, tapi jelas berdampak. Jadi kalau saya kira potensi BI rate naik saya kira mungkin hanya untuk mengakomodir inflasi dalam negeri yang saya kira dengan kenaikan BBM kemarin di bulan September itu akan 2% di atas target ya. Saya perkirakan 6% lebih inflasi di tahun 2022 ini. Yang sehingga biasanya ya kalau akibat inflasi, akibat BBM begini, BI itu biasanya mengikuti
hampir 80% beratnya ya. Jadi kalau inflasi 2%, kita perkirakan ya bunga mungkin dinaikkan hingga mungkin 1,75 gitu ya. Seperti itu 75 basis point sudah dilakukan kemarin dari Juli ke September. Saya kira sisanya ini akan dilakukan di kuartal 4 ini Oktober sampai Desember. Jadi ada kemungkinan naik 100 basis point lagi seperti itu. Ya, ekspektasi pertumbuhan penggunaan kartu kredit di akhir tahun ini kalau Aki menilai seperti apa? Mengingat kalau kita tarik mundur di tahun-tahun sebelumnya, di akhir tahun ini masih terbatas dengan kebijakan pembatasan karena COVID-19. Tapi di tahun ini juga tempat-tempat pariwisata juga sudah kembali pulih meskipun belum seperti sebelum COVID-19 terjadi. Ya, sebenarnya kalau kita lihat tren penggunaan transaksi kartu kredit ya dari mulai awal tahun ini ada kenaikan pertumbuhan dari penggunaan kartu kredit baik dari segi transaksi maupun jumlah sales volume atau sales transaksi ya. Jadi kalau kita lihat secara year on year itu tumbuhnya di level 25% sampai 30%. Jadi itu sesuatu yang cukup positif tren penggunaan. Dan kami yakin sih secara di industri di kuartal 4 ini tren kenaikannya juga akan lebih tinggi dan teman-teman di industri juga sudah menyiapkan berbagai program untuk ke nasabah yang menarik dari segi travel maupun dari segi kebutuhan harian ya groceries. Dan kita juga melihat transaksi travel ini meningkat cukup signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Even belum kembali seperti sebelum pandemik, tapi tren positif untuk transaksi travel, baik itu pembelian tiket maupun akomodasi, hotel, dan transaksi di luar negeri juga mengalami